وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali melanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan dan pelajaran kita dari beberapa kitab yang selama ini kita pelajari. Nah, untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran atau pembahasan dari kitab Al-Kabair, yaitu kitab dosa-dosa besar yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam babu ma jaa fi ifsya'is sarri, ya. Dan sekarang kita sudah masuk dalam bab ma jaa fi ifsya'is sirri. Jadi bab apa-apa yang datang fi di dalam ifsya, dalam menyebarluaskan, di dalam menyiarkan, yaitu as-sirri, rahasia. Jadi termasuk perbuatan yang dilarang, diharamkan dan masuk ke dalam, yaitu dosa besar adalah yaitu menyebarluaskan, memberitahukan kepada khalayak, kepada orang ia akan suatu rahasia. Nah, apa itu rahasia? Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan di dalam syarah kitab Al-Kabair, makna asirri, yang namanya asir, sir, rahasia itu, huwal amrul ladzi la yuhibbul insanu ayyattali'a ahadun alaih. Jadi yang namanya rahasia adalah suatu perkara yang seseorang tidak suka, ya, seseorang lain mengetahui rahasia atau perkara tersebut. Jadi yang namanya rahasia itu adalah ketika ada seseorang yang tidak suka jikalau perkara yang ada padanya itu diketahui oleh orang lain, maka itulah yang namanya rahasia. Wahwa, dan ini merupakan amanah, merupakan suatu amanah, indaman afdhu ilaihi bihi, dan ini merupakan amanah di sisi orang yang ia memberitahukan ya kepadanya. Jadi kalau misalnya ada seseorang menceritakan tentang dirinya kepada orang lain, lalu orang yang menceritakan itu berpesan bahwa ini adalah rahasia, maka itu adalah amanah. Dia tidak boleh menyampaikan, dia tidak boleh memberitahukan, dia tidak boleh menyebarluaskan, yaitu perkara atau sesuatu yang diminta oleh orang yang menceritakan tersebut. Ya. Fa idza asara ilaika akhuka sirran, maka apabila ada saudaramu menceritakan suatu rahasia, ya, merahasiakan suatu rahasia atau menceritakan suatu rahasia kepadamu, wa abadahu laka, dan ia menampakkan, dia menceritakan rahasia itu kepadamu, ya, jadi hanya kamu yang diceritakan tentang perkara itu, rahasia tersebut, fal wajib alaika, maka wajib bagimu antahfazahu, untuk menjaga rahasia. Jadi jikalau ada seseorang menyampaikan sesuatu kepada kita, menceritakan perkaranya kepada kita, lalu kemudian dia minta kepada kita agar merahasiakannya, agar kita tidak menceritakan kepada orang lain, maka wajib bagi kita untuk menjaga
yaitu rahasia tersebut, fala tukhbir bihi ahadan, dan jangan sekali-kali engkau mengabarkan, jangan sekali-kali engkau memberitahukan tentang perkara tersebut kepada orang yang lain. Faida absyaitahu faqad irtaqabiratan. Maka jikalau absyaitahu, jikalau engkau menyebarkan, memberitakan atau menyebarkan rahasia sesuatu tersebut, apabila engkau menyebarkan rahasia tersebut, maka sungguh-sungguh irtaqabda, engkau telah melakukan kabiratan, satu dosa besar, wa khantal amanah, dan engkau telah mengkhianati amanah. Nah itu. Jadi kalau andai kata ada orang cerita sama kita tentang suatu perkara dia, dan ini adalah merupakan rahasia bagi dia, bahkan dia berpesan agar tidak menceritakan kepada orang lain, maka kita tidak boleh menceritakan rahasia itu kepada siapapun. Kita wajib menjaga rahasia tersebut, karena ini adalah amanah. Wa minal asrar, di antara rahasia, allati yajibu hifzuha, di antara rahasia yang wajib untuk menjaganya, wa adamu ifsyaiha, dan tidak menyebarluaskan, adalah ma yakunu bainaz zaujaini. Jadi antara rahasia yang wajib menjaganya dan tidak menyebarluaskan adalah apa-apa yang ada di antara dua pasang suami istri, antara dua pasangan, yaitu suami istri. Kama jaa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sebagaimana nanti ia datang di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Fa idza khala ahaduhuma bil akhar, apabila salah satu di antara keduanya berkhulwat, berdua-duaan, bersepi-sepi dengan yang lain, atau apabila seorang suami berkhulwat dengan istrinya, atau seorang wanita berkhulwat dengan suaminya, itu di kamar atau di tempat tersembunyi, fa innahu yakunu bainahuma minal asrar wal hadis wal a'mal, maka sesungguhnya ada di antara keduanya itu, yaitu berupa rahasia-rahasia, pembicaraan-pembicaraan dan perbuatan-perbuatan, ma la yajuzu li ahadihima, yang tidak boleh bagi salah satu di antara keduanya, ayatahaddasa bihi, untuk yaitu berbicara, untuk berkata-kata atau menceritakan tentang apa yang ada pada mereka berdua kepada orang lain. Li'anna fi ibsyaihi harajan likila zaujaini, karena di dalam menyebarluaskan rahasia mereka berdua itu adalah merupakan kekeliruan bagi kedua-dua pasangan tersebut, wa khodasan lil haya, dan merupakan bentuk mengoyak-koyak, merobek-robek, yaitu rasa malu. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, kana min syirarin nas, maka dia adalah seburuk-buruk manusia. Sawaun fi dzalika zauj awi zaujah, sama saja yang berbuat demikian adalah suami ataupun istri. Fadalla dzalika ala anna ifsa'i sirri minal kabair, maka hal ini menunjukkan bahwa menyebarluaskan rahasia termasuk dari dosa-dosa besar. Oleh karena itulah, walidzalika dzakaru Syekh fi kitab Al-Kabair, itulah Syekh Muhammad At-Tamimi telah menyebutkannya di dalam kitab Al-Kabair. Nah ini jadi kan termasuk dalam penjelasan kabair. Jadi wajib bagi seorang istri menjaga rahasia apa yang terjadi antara dia dengan suaminya. Begitupun suami. Jadi tidak boleh dia menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh suami kepada dirinya, atau yang dia lakukan antara dia dengan suaminya. Tidak boleh diceritakan. Baik itu suami menceritakan kepada teman-teman laki-lakinya, atau wanita menceritakan kepada teman-teman wanitanya, karena itu adalah rahasia. Jadi artinya kalau andai kata ada orang yang membuka rahasia pribadinya di kamar, di tempat tidur, berkenaan dengan hubungan antara keduanya, maka si wanita atau si laki-laki, suami atau istri, telah melakukan perbuatan dosa besar. Maka wajib bagi masing-masing suami istri untuk menjaga rahasia itu. Nah, ini sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkannya,
yaitu yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala inna min asyarin nasi manzilatan 'indallah yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yansuru ahaduhuma sirra sahibihi wa fi riwayatin inna min a'zamil amanah rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya termasuk dari sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukan di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah ar-rajulu, seseorang, yufdi ila imra'atihi, di mana laki-laki ini menggauli, mendatangi, yaitu imra'atihi, yaitu istrinya, wa tufdi, atau seorang wanita yang menggauli, yaitu suaminya. Setelah melakukannya, summa yansuru ahaduhuma, lalu salah satu di antara keduanya menyebarluaskan sirra, rahasia sahibihi, yaitu kawannya tersebut, ya, atau pasangannya tersebut. Hadis dalam riwayat Imam Muslim. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain, juga dalam riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, bukan inna min asarin nas, tapi inna min a'zamil amanah. Sesungguhnya termasuk dari sebesar-besar pengkhianatan terhadap amanah. Jadi amanah ya yang dikhianati, ya, sebesar-besar pengkhianatan amanah, ya, yaitu adalah ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya, menggauli istrinya, atau juga kebalikannya, si wanita yang menghendaki itu kepada suaminya. Setelah terjadi, lalu sang perempuan menceritakan kehebatannya atau menceritakan kehebatan suaminya kepada dirinya. Ya, atau kalau laki-laki datang, ya, kepada teman-temannya, lalu menceritakan kehebatan istrinya dalam memberikan pelayanan, atau kehebatan dirinya dalam melayani istrinya. Bahkan diceritakan tentang suara-suara, ucapan-ucapan, atau juga tentang gerakan-gerakan, atau apapun rahasia dari keduanya di tempat tidur. Maka ini adalah merupakan perbuatan yang tercela, karena merupakan orang yang paling jelek kedudukannya nanti di hari kiamat di sisi Allah. Atau bahkan ini adalah merupakan bentuk pengkhianatan amanah yang paling buruk, yang paling besar. Ya, maka ya, perhatikanlah bagi kita kaum laki-laki ataupun kaum perempuan, jangan suka menceritakan ya apa yang kita lakukan dengan pasangan kita, apalagi ini adalah masalah rahasia pribadi. Ya, tidak boleh kita menceritakan kepada siapapun apa yang kita lakukan, ya, kepada pasangan kita, atau apa yang dilakukan pasangan kita kepada kita. Rahasiakan, kita bawa sampai mati. Tapi memang karena ada larangan, ya, dari Rasulullah SAW, karena memang ada larangan, artinya akan selalu ada di antara umat ini. Ya, kita tidak bicara masalah orang kafir. Orang kafir terbiasa, ya, mereka menyebarluaskan, ya, bahkan mereka senang menyebarluaskan rahasia pribadi mereka kepada orang. Tapi sebagai muslim, jangan kita terkecoh dengan tipu daya setan. Jangan kita terpedaya dengan perilaku orang-orang kafir. Kita wajib merahasiakan apa yang kita lakukan kepada istri kita, atau apa yang istri kita lakukan kepada kita, dan juga sebaliknya. Ya, jadi jangan kita ini bermudah-mudahan di dalam menceritakan, ya, apa yang dilakukan oleh kita kepada pasangan kita, atau pasangan kita kepada kita. Nah, jadi berdasarkan kepada hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan penjelasan. Jadi di dalam hadis ini yang barusan dibacakan, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ini radhiyallahu an, beliau mengatakan diharamkan bagi laki-laki untuk menyebarkan, yaitu hubungan khusus, hubungan istimewanya yang dia lakukan bersama istrinya, dan dia bercerita dia kepada orang-orang secara detail, ya, seakan-akan bahwa dia sangat menikmati, ya, pelayan istrinya, atau dia sangat menikmati melayani istrinya, ya. Atau juga istri bercerita tentang rahasia ranjangnya bersama suaminya, baik bentuknya, ya, apakah berupa gerakan-gerakannya, ya, ataupun rayuan-rayuannya, atau apapun. Maka jelas berdasarkan penjelasan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah, haram hukumnya bagi kita menceritakan urusan ranjang kita
kepada orang lain. Wajib bagi kita untuk merahasiakan, wajib bagi kita untuk menutupi apa yang terjadi antara kita dengan istri kita, ya, kepada orang lain. Kecuali kalau itu adalah merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya penting. Ya, misalnya ya untuk ya menjelaskan sesuatu kepada orang yang hendak kita tanya, ya, atau memang suatu uzur yang memang harus menceritakannya. Nah, ini sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana diriwayatkan atau diceritakan bahwa pernah ada seseorang, ya, sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, anir rajul, tentang seorang laki-laki, yujami'u ahlahu, yang dia menggauli istrinya, summa yuksilu hal alaihi guslu, lalu kemudian timbul rasa malas, ya, mungkin karena capek, mungkin karena banyak pikiran, sehingga dia tidak fokus ya dalam melayani istrinya, sehingga tidak sampai kepada inzal, tidak sampai kepada keluar, yaitu maninya, tidak ada orgasmenya. Nah, sekarang kalau terjadi seperti itu, ya, maka hal alaihi mal guslu, apakah bagi keduanya wajib ia mandi? Apakah bagi keduanya tetap wajib mandi? Nah, waktu orang itu cerita, Aisyah duduk di dekat Nabi. Kemudian faqala Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, inni la af'alu dzalika, aku juga pernah melakukan hal seperti itu. Ini pun pernah terjadi pada diriku. Ana wa hadhihi, aku dan orang ini, maksudnya aku dan Aisyah istriku ini. Summa naktasil, kemudian kami pun mandi. Jadi Rasul mengatakan, aku juga seperti itu. Ya, jadi menceritakan hubungan dengan istrinya, bahwa Nabi juga pernah tidak inzal, Nabi juga pernah timbul rasa malas, ya, sehingga tidak mencapai kepuasan. Nah, tapi ini hukumnya di sini adalah apakah keduanya wajib mandi janabah? Ya, tetap wajib mandi janabah. Nah, itu contoh. Jadi untuk hal tertentu, untuk memberikan fatwa atau penjelasan dibolehkan. Tapi kalau tanpa tujuan seperti itu, hanya menceritakan kehebatan dirinya kepada istrinya, atau kehebatan istrinya kepada dirinya, atau seorang perempuan menunjukkan kehebatan suami kepada dirinya, atau kehebatan dia dalam melayani suami, haram hukumnya. Ya, wajib kita jaga rahasia. Begitu juga yang sering ya jadi dasar, ini juga adalah mengenai ya, kasus kejadian yang sebagaimana ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah, di mana hadis ini juga ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi bahwasanya ada seorang sahabat yaitu Rifa'ah, dia pernah menceraikan istrinya. Lalu kemudian istrinya itu menikah dengan Abdurrahman bin Zabir Al-Qurazi. Lalu kemudian Aisyah ya bercerita, ya, dan wanita itu ya sekarang menjadi istrinya Abdurrahman bin Zubair, ya, datang kepada Aisyah, dan dia memakai yaitu kerudung yang berwarna hijau. Lalu wanita itu mengadukan hal tersebut kepada Aisyah ya tentang suaminya. Kemudian ya Aisyah melihat yaitu hijau warna kulit daripada si wanita tersebut. Maka ketika Rasulullah SAW datang, dan memang pada dasar wanita itu suka yansuru ba'duha ba'dan, suka saling membantu, saling menguatkan di antara mereka, yaitu fitrah manusia, fitrah wanita itu. Kalau andai kata ada teman perempuan yang susah, akan menolong. Maka kemudian qalat Aisyah, lalu Aisyah berkata, ma ra'aitu mislama yalqal mu'minat li jilduha asyadu hudratan min saubiha. Aku belum pernah melihat wanita-wanita mukminah seperti ini. Sungguh kulitnya lebih hijau dibandingkan dengan warna pakaiannya. Ya, maksudnya karena wanita itu dianggap sebagai wanita prigid, yaitu sudah tidak ada keinginan kepada suaminya. Lalu kemudian Ikrimah melanjutkan cerita. Ketika itu Abdurrahman bin Az-Zabir mendengar bahwa istrinya hendak lapor, hendak mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah dia menyusul ke rumahnya Rasulullah bersama dua orang anak laki-lakinya dari istri yang lain kepada Rasulullah. Ya, jadi si Abdurrahman bin Zabir kemudian menyusul sambil membawa dua orang anak laki-laki yang dimilikinya dari istrinya yang lain. Kemudian sampailah akhirnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkatalah wanita itu,
berkatalah yaitu istrinya Abdurrahman, wallahi mali ilaihi min dambin illa annama ma'ahu laisa bi'agna anni min hadhi wa akhadat hadbatam min saubiha. Kemudian wanita tersebut mengatakan, demi Allah, dia tidak pernah membuat kesalahan, dia tidak pernah membuat kekeliruan kepada diriku, hanya saja dia tidak punya sesuatu yang bisa memuaskanku selain seperti ini. Maksudnya dia lalu memegang ujung kainnya. Maksudnya, ya, maksud daripada istri Abdurrahman bahwa Abdurrahman itu lemah, loyo, ya, artinya tidak bisa memuaskan yaitu keinginannya. Kemudian Abdurrahman pun langsung menyanggah. Jadi ketika si wanita itu menceritakan bahwa dia tidak puas ya dengan suaminya, kemudian Abdurrahman mengatakan, kadzabat wallahu ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, dia berbohong demi Allah ya Rasulullah, inni la'anquduha naqadal adim walakinnaha nashijun turidu rifa'ah. Lalu kemudian Abdurrahman langsung menyanggah, dia berbohong demi Allah wahai Rasulullah, sungguh-sungguh aku sudah benar-benar melayaninya dengan benar, ya, dengan sungguh-sungguh. Tapi memang dia nusus kepadaku, dia memang mulai durhaka kepadaku, dan karena dia masih ingin atau masih ingat kepada Rifa'ah, yaitu mantan suaminya. Nah itu. Jadi dalam kisah ini bisa kita perhatikan bahwa seorang istri mengadukan kepada Rasulullah bahwa dia kurang dapat pelayanan dari suaminya dalam hubungan. Kemudian Abdurrahman menceritakan bahwa dia sudah bersungguh-sungguh. Bahkan dia sudah melayani istri itu dengan sungguh-sungguh, sampai diceritakan secara ya dengan sungguh-sungguh, yaitu ya katakan tadi, inilah angkudu, ya aku benar-benar bersungguh-sungguh dalam melayaninya. Nah itu. Jadi dalam hal-hal tertentu dibolehkan menceritakan hubungan, tapi ini adalah kepada Rasulullah, di mana keduanya itu ya ingin menjelaskan tentang kedudukannya. Ya, jadi kalau dalam hal-hal tertentu yang memang dibutuhkan dibolehkan. Tapi kalau tanpa itu tidak boleh membuka rahasia pasangan masing-masing. Tidak boleh seorang suami menceritakan tentang kehebatan istri ya kepada dirinya, atau dirinya kepada istrinya, atau mungkin juga menceritakan kejelekan, menceritakan kepayahan, ketidaksungguhan pasangan itu melayani dirinya, atau dia sudah merasa malas untuk melayani pasangan. Nah, itu tidak boleh. Ya, baik dia mendapatkan kesenangan dia dalam hubungan dengan pasangannya, atau dia tidak merasa puas. Jangan sekali-kali menceritakan itu semua kepada orang lain kecuali dengan sebab. Itu dalil pertama. Adapun dalil yang lain yang menjelaskan bahwa kita dilarang untuk menceritakan rahasia orang lain adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa an Jabir radhiyallahu an marfu'an, dari Jabir radhiyallahu an marfu', idza haddasa rajulu bil hadisi summa tafata fahiya amanah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, hadisnya marfu', maksudnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, idza haddasa rajul, apabila seseorang itu bercerita, apabila seseorang itu menyampaikan satu pembicaraan, summal tafata, lalu dia menoleh, ya, seakan-akan dia tidak ingin ada orang lain mendengar, seakan-akan dia tidak ingin ada orang lain yang mengetahui apa yang dia bicarakan, fahia, maka itu adalah amanah-amanah. Nah, jadi kita kalau diajak oleh seseorang berbicara, lalu orang itu tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang, karena khawatir pembicaraan dengar, kita harus paham bahwa ini adalah amanah. Walaupun orang itu tidak mengatakan, ini rahasia ya, jangan kasih tahu orang lain, walaupun dia tidak bicara. Tapi kalau ada rasa khawatir apa yang dibicarakan itu bisa ya sampai kemana-mana, bisa menyebar kemana-mana, maka kita paham bahwa ini adalah amanah. Tidak boleh kita menyebarkan rahasia ya yang disampaikan kepada kita. Nah itu. Jadi ini harus kita pahami. Jadi jangan kita mudah mengumbar rahasia orang. Ya. Jangan, karena berapa banyak di antara kita mudah sekali terpancing ya menceritakan ya perkara orang lain ya kepada siapapun tanpa ada perasaan bersalah,
tanpa ada perasaan berdosa. Coba, berapa banyak di antara kita begitu coba? Ya, maka sebab itu jaga rahasia, jaga perkara yang ada pada orang, ya selama memang dia menganggap bahwa apa yang diceritakan atau apa yang ada padanya itu adalah merupakan rahasia. Kemudian selanjutnya adalah Wali Ahmad an Abi Darda radhiyallahu an marfu'an. Bagi Imam Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu an, hadisnya juga marfu', ya, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a min rajulin hadisan la yuhibbu ayyudhkara anhu fahuwa amanah wa illam yastaqtimhu. Jadi barang siapa sami'a yang mendengar min rajulin, barang siapa yang mendengar dari seorang laki-laki suatu pembicaraan, la yuhibbu, di mana dia tidak suka, di mana dia tidak senang untuk diceritakan atau disebut, ya, fahuwa amanah, maka ini adalah merupakan amanah, wa illam yastaqtimhu, walaupun dia tidak minta untuk dirahasiakan. Ya, jadi kalau kita mendengar suatu pembicaraan dari orang, lalu orang itu tidak ingin disebut, diceritakan kepada orang lain, maka berarti ini adalah amanah. Ya, jadi walaupun orang itu tidak mengatakan tolong rahasiakan, ya, walaupun dia nggak ngomong begitu. Ya, dan kita sebagai seorang mukmin wajib memelihara, wajib menjaga amanah. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ciri-ciri atau sifat-sifat dari orang-orang mukmin, yaitu mereka adalah orang-orang yang suka menjaga amanah. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, ya, Allah Jalla wa'ala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman, di mana mereka nanti akan mendapatkan surga Firdaus. Di antara sifat mereka adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, siapakah orang-orang yang beriman? Siapakah mereka itu yang nanti akan mewariskan surga Firdaus? Yaitu walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka itu li amanatihim, terhadap amanah-amanah mereka, wa ahdihim, dan terhadap janji-janji mereka, mereka itu ra'un, mereka itu menjaga. Ya, siapakah orang yang beriman? Yaitu orang yang senantiasa menjaga amanah dan janji mereka. Nah, itu. Jadi kalau kita ini orang beriman, kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surga Firdaus, ketika disampaikan suatu amanah kepada kita, ya janganlah amanah suatu pekerjaan, amanah kita untuk melakukan sesuatu. Sekarang yang amanah yang lain, amanah dari suatu rahasia. Ya, jadi ketika ada orang mengatakan, tolong jangan disebarluaskan rahasia ini, jangan diceritakan kepada orang lain rahasia ini, maka kita wajib menjaga rahasia itu. Ya, jadi jangan bermudah-mudahan bagi kita untuk menceritakannya kepada orang lain. Ya, meskipun sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak amanah, ya, dalam menjaga rahasia. Bisa kita lihat banyak sekali, ya, sekarang berita-berita, ya, keburukan seseorang, ya, mudah sekali tersebar luas. Sudah menjadi tontonan, sudah menjadi hidangan, sudah menjadi, ya, katakanlah santapan, ya, bagi kita, karena tiap hari kita disuguhkan, ya, dengan berita-berita orang lain, di mana orang lain ini, terutama para wartawannya, menggali-gali berita dari orang yang di sekitar orang yang sedang digali atau yang hendak diceritakan keburukannya. Dan orang-orang sekitar itu gampang sekali. Ya, karena pada dasar kita wajib menjaga rahasia. Man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Jadi barang siapa yang menjaga, barang siapa yang menutup, barang siapa yang memelihara aib seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan menjaga aibnya. Allah akan menjaga rahasianya di dunia dan di akhirat nanti. Jadi kita wajib menjaga rahasia, ya, saudara kita sesama muslim. Jadi jangan bagi kita bermudah-mudahan, apalagi kalau sampai ada kata-kata ini rahasia, jangan disampaikan ke orang lain, atau minimal dia menoleh ke kanan ke kiri karena dia khawatir ada orang yang mendengar atau ada orang yang mengetahuinya. Maka kalau itu
adalah sesuatu yang memang ingin dirahasiakan, maka wajib bagi kita untuk menjaga rahasia tersebut, dan tidak boleh bagi kita untuk menyebarluaskannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang amanah, terutama dalam menjaga rahasia pasangan hidup kita, apakah istri kita, apakah suami. Kita juga wajib menjaga rahasia anak-anak kita, karena sebagai manusia anak-anak kita, menantu-menantu kita, mertua-mertua kita, ipar-ipar kita adalah tidak luput dari salah. Mereka pasti ada kekurangan-kekurangan, pasti mereka mempunyai keburukan-keburukan yang dirahasiakan. Maka kalau seandainya kita jumpai orang-orang yang dekat dengan kita, khususnya mempunyai keburukan yang dirahasiakan, maka jangan kita bermudah-mudahan menyebarluaskan kepada orang lain. Apalagi hanya karena kita emosi dengan ipar kita emosi dengan menantu atau dengan mertua, kita emosi dengan pasangan hidup kita, lalu kita kemudian menyebarluaskan yaitu aibnya. Karena menyebarkan kesenangan saja tadi, hubungan suami istri saja tidak boleh, karena itu rahasia, apalagi menyebarkan keburukan. Yang ada adalah kita wajib menjaga rahasia mereka. Ingat bahwa tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang luput dari salah, apalagi kata Nabi, kullu bani Adam khata', semua anak Adam pasti berbuat dosa. Maka kita pun begitu, kita jumpai anak kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, menantu, mertua kita, ipar-ipar kita, sebagai manusia melakukan kesalahan, dan kita tahu karena kita adalah orang-orang yang dekat dengannya, dan mereka orang-orang yang berbuat salah itu ingin keburukannya dirahasiakan, maka kita sebagai orang dekatnya juga wajib merahasiakannya. Jangan kita bermudah-mudahan untuk menyebarkan kepada orang lain. Apalagi karena kita jengkel, kita ceritakan. Karena ini termasuk dosa besar. Maka ini merupakan suatu pengkhianatan terhadap amanah yang paling besar, dan merupakan orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan kedudukan yang paling buruk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjaga akhlak kita, menjaga kemuliaan kita dengan tidak memudah-mudahkan menyebarluaskan aib daripada saudara kita, apalagi itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Mudah-mudahan berfaedah. Insyaallah kita akan sambung lagi nanti dalam pembahasan yang lain. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم